kita. Makanya hadirnya kita di dalam majelis ini semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wansurni ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Baik, di hari Jumat yang penuh keberkahan ini, setelah sempat 2 bulan ya kita, atau 1 bulan ya kita tertunda karena kesibukan guru kita yang mengawal dakwah sampai ke pelosok-pelosok. Insya Allah tertundanya ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada pribadi yang terbaik, Rasulullah SAW. Dan di hari Jumat yang penuh keberkahan ini juga, bagaimana disyariatkan untuk memperbanyak salawat. Kita bukan hanya bersalawat, tapi kita malah mentadaburi kepribadian Rasulullah untuk kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi jamaah yang sudah hadir, insya Allah bisa membuka bukunya di halaman 179. Pada hari ini kita akan membahas bab tentang cara bercandanya Rasulullah. Masya Allah, mari kita sama-sama nikmati keindahan manusia sempurna ini bersama bimbingan guru kita yang kita muliakan, Ustaz Dr. Umar Makkah Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Maskuran Ustaz. Ya, Barakallahu Fik, udah Syafar dan seluruh tim dari teman-teman pengurus Majelis Ta'lim Hijatul Kahfa yang semoga senantiasa disolidkan Allah, dikuatkan Allah, karena ketika dakwah sudah Allah teguhkan di tengah masyarakat, maka di waktu bersamaan akan banyak ujian yang datang. Maka semoga teman-teman HK senantiasa dikuatkan, disolidkan oleh Allah. Hal terberat dalam dakwah bukan dengan orang-orang di luar kita, tetapi bagaimana menguatkan barisan saf dalam diri kita. Termasuk diantaranya saf kaum muslimin yang saat ini tercerai-berai, yang mudah-mudahan insya Allah Allah kembali menguatkan, menyatukan barisan umat ini. Allahumma amin. Mari luruskan niat, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan kembali. Jadi bukan 1 bulan, 2 bulan kalau tidak salah. Kajian Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tertunda dan akhirnya baru kembali kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini semakin kembali mendekatkan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmidzi kali ini semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. جميعا رحمة الله أخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم أجمعين. Allahu Akbar. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Di mana saat ini kita sudah sampai di bab ke-36 dari kitab Syama'ilun Nabi. Salah satu kitab karya ulama-ulama kita yang direkomendasikan bagi siapapun yang merindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin lebih mengenal pribadi agung dan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, dari 56 bab dari kitab ini kita sudah sampai di bab ke-36. Itu berarti masih tersisa 20 bab dari kitab ini yang belum kita bahas. Ini saran dari Al-Faqir agar ikhwah fillah yang dirahmati Allah dimanapun berada,
setidaknya memiliki kitab ini. Dan insya Allah ada banyak terjemahan yang sudah ada dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dibeli secara offline atau kemudian di toko-toko online shop. Salah satu terjemahan recommended adalah terjemahan dalam judul Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak terjemahan insya Allah yang sudah dicetak. Salah satunya adalah dengan judul Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengawali pembahasan kita hari ini, pagi ini, di hari Jumat yang berkah ini, Sayyidul Ayyam. Yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil Jum'ati la sa'ah. Di hari Jumat ini ada jam, ada waktu yang mustajab. La yuwafiquhu abdun mu'min. Tidaklah seorang mukmin dipertemukan Allah, diberikan taufik oleh Allah bertemu dan berdoa di waktu mustajab tersebut kecuali doa-doanya diijabah oleh Allah. Jika saat ini adalah waktu mustajab, mudah-mudahan setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah. Walau ketika ulama-ulama kita ditanya, kapankah waktu mustajab di hari Jumat? Ada beberapa pendapat ulama, namun yang paling banyak dikuatkan ulama tentang waktu mustajab di hari Jumat adalah dari setelah asar, ba'dal asar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari di hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini Allah rezekikan, Allah taufikkan kita bertemu dengan waktu mustajab dan Allah ijabah doa-doa yang kita panjatkan pada hari ini. Bab 36 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Babu ma ja'a fi sifati mizahi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab tentang bagaimana bercandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kalau saya boleh bertanya kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah, ketika mendengarkan bab ini, bab tentang candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terbesit dalam pikiran kita? Ketika mendengarkan di antara pembahasan yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan sahabat-sahabat Rasulullah, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana baginda Rasulullah manusia termulia. Yang kata Hassan ibn Thabit ketika menyanjung menuliskan bait syairnya yang diabadikan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah dipandang oleh mataku. Wa ajmalu minka lam talidin nisa, dan yang lebih tampan darimu belum pernah dilahirkan oleh wanita. Khuliqta mubarra'an min kulli aib, engkau dilahirkan di atas muka bumi ini wahai Rasulullah terlepas, diselamatkan, dijauhkan dari segala aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau diciptakan di atas muka bumi ini seperti yang engkau kehendaki. Salah satu bait syair dari Hassan ibn Thabit, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari sahabat yang gugur syahid di perang Mu'tah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyiapkan 3.000 pasukan kaum muslimin, Rasulullah memilih 3 komandannya. Kata Nabi, 3.000 pasukan ini dipimpin oleh Zaid ibn Harithah. Fa'in kutila Zaid, kalau Zaid ibn Harithah wafat, maka kemudian bendera ini akan dipegang oleh Ja'far ibn Abi Talib. Kalau fa'in kutila Ja'faran, kalau Ja'far terbunuh, Fahassan Abdullah ibn Rawahah. Nah, di perang Mu'tah ini salah satu yang menguatkan sahabat adalah syair-syair dari Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Jadi bukan salah satu komandan perang ya. Beliau adalah penyair yang menguatkan, menyemangati sahabat di perang Mu'tah dengan syair-syairnya. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika kita mendengarkan bab ke-36 ini, bab tentang mizah, candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang terbesit dalam pikiran kita adalah bagaimana perhatiannya sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan Rasulullah sampai sekecil apapun itu kecuali itu akan diriwayatkan
meriwayatkan sahabat kepada tabi'in, lalu kepada tabi'in, lalu dari tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sampai informasi tentang Nabi sedetail ini pun sampai kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana perhatiannya sahabat, sampai canda Rasulullah pun diperhatikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal-awal bab kitab Syama'ilun Nabi ini, ketika kita membahas tentang fisik Rasulullah dan rambut Rasulullah, bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah seperti Anas ibn Malik radhiyallahu an, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, saking mereka memperhatikan detail, memperhatikan, mengikuti, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat tahu jumlah uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billah, jamaah rahmatullah, siapa di antara kita yang tahu jumlah uban orang tuanya, jumlah uban ibunya, jumlah uban bapaknya? Sahabat-sahabat Nabi mengetahui sampai jumlah ubannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma yang meriwayatkan hadis ini tentang uban Rasulullah, mengetahui di mana letak uban dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hari ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersenda gurau, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwa bercanda itu boleh. Walau kemudian ulama-ulama kita zaman rahmatullah juga sudah menjelaskan tentang adab-adab ketika bercanda sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya jamaah rahmatullah, di antara adab ketika bercanda adalah tidak boleh bercanda dengan memperolok-olok ayat-ayat Allah, memperolok-olok syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkadang hari ini kita dapatkan stand up komedi atau kemudian materi-materi candaan menjadikan syariat-syariat Allah, hijab, cadar, atau apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai materi candaan mereka. Padahal ini salah satu bentuk candaan yang diharamkan oleh ulama. Bahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 65 dan 66 Allah menegaskan bahayanya memperolok-olok ayat Allah, memperolok-olok adzan, memperolok-olok syariat Allah, memperolok-olok salat. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kalian telah kafir jika memperolok-olok, menjadikan syariat Allah, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai bahan materi untuk candaan atau memperolok-olok. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Yang kedua di antara adab, sebelum masuk ke materi kita, sebelum kita mendengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau, bercanda dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab kedua dalam bercanda kata ulama, yang pertama tidak boleh menjadikan syariat Allah, Allah dan Rasulnya dan syariat-syariat Allah, syiar-syiar agama ini sebagai materi candaan, memperolok-olok. Yang kedua adalah jamaah rahmatullah, di antara adab dalam bercanda mizah adalah tidak boleh berdusta. Ini yang kadang luput dari kita. Allahu akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah. Aku menjamin rumah di surga pertengahan. Liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Siapapun di antara umatku yang meninggalkan berdusta walau ia sekedar canda. Ini menunjukkan bahwa dalam canda pun, dalam ketika kita bersenda gurau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar tidak kemudian berbohong kepada saudara kita. Maka di antara bentuk candaan, di antara adab bercanda adalah tidak boleh berbohong ketika bercanda. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dengan tegas mengatakan, wailun, celaka. Ini sampai disebutkan Nabi 3 kali. Menunjukkan perkara ini nasihat bagi al-faqir, nasihat bagi ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Ini sampai diulangi oleh Nabi sampai 3 kali, wailun, celaka. Lilladzi yuhaddits, bagi siapapun yang berbicara, fayakdzibu liyudhika bihil qaum, lalu ketika dia berbicara ia berdusta, ia membawakan cerita-cerita dusta agar membuat orang-orang yang melihatnya tertawa. Wailun lahu, celaka baginya kata Nabi.
wailun lahu, celaka baginya. Allahu akbar. Sampai 3 kali. Wailun lilladzi yuhaddits. Celaka bagi mereka yang berbicara lalu berdusta, sekedar membuat orang terbahak-bahak. Lalu kemudian Nabi menutup hadisnya, wailun lahu, celaka bagi orang-orang seperti ini. Wailun lahu, celaka baginya. Ini adab kedua. Adab ketiga ketika bercanda, jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ketika bercanda, dan ini yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejenak lagi kita akan mendengarkan, membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para sahabat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah ketika bercanda dengan sahabat-sahabatnya, dan kita akan mengambil ibrah. Yang ketiga adalah ketika bercanda, di antara adabnya adalah tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghina orang lain. Tidak boleh body shaming, tidak boleh kemudian menghina fisik seseorang, pendek, terlalu tinggi, kurus, gemuk. Sayangnya hari ini coba perhatikan, candaan, lawakan-lawakan yang ada adalah malah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk candaan yang tidak boleh adalah menghina fisik seseorang, atau sering kita ketahui atau kita sebut dengan body shaming. Tidak boleh kemudian menghina seseorang fisik apa yang ada dalam dirinya. Karena tidak ada manusia yang diciptakan di atas muka bumi ini kecuali kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terakhir jemaah rahmatullah, di antara bentuk candaan atau di antara adab ketika bercanda, sebagaimana ini yang kita pelajari dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh berlebihan dalam bercanda. Ya, sampai waktunya habis hanya untuk bercanda dan bersenda gurau. Imam An-Nawawi rahimahullah qala al-mizah al-manhiyu an. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan bahwa di antara bentuk candaan yang dilarang adalah candaan yang berlebih. Artinya volumenya terlalu sering sampai ini membuatnya dia lalai. Bahkan ulama-ulama kita, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ini nasihat bagi al-fakir, nasihat bagi setiap di antara kita, candaan yang berlebihan yurithud dhahik wa qaswatul qalb. Candaan yang berlebihan akan membuat kita banyak tertawa, dan itu akan mematikan hati kita. Wa yushkilu an dzikrillah. Bukan cuma sekedar mematikan hati kita. Kata Imam An-Nawawi, candaan yang berlebihan juga akan membuat kita lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan candaan yang berlebih, terlalu sering bercanda, dikit-dikit bercanda, ketemu lagi bercanda, ini akan membuat kita lupa dari urusan-urusan penting dalam agama kita. Jangan-jangan jemaah rahmatullah, ini saat ini menjadi nasihat penting bagi kita. Jangan-jangan mungkin kita sendiri yang banyak menjadi tontonan kita adalah hal-hal yang membuat kita lalai dari memikirkan urusan-urusan penting dari agama kita. Lalu kemudian candaan yang berlebihan, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaulu fi katsiri minal awqati wa ila al-idza. Berlebihan dalam bercanda, pada akhirnya ujungnya nanti akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita karena sudah berlebihan. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi, candaan yang berlebih ini yang dilarang adalah akan melahirkan hasad, iri dan dengki. Dan Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, wala tukthirud dhahik, janganlah kalian berlebihan tertawa, fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb. Karena banyaknya tertawa ini akan membuat hati-hati kita akan mati, hati-hati kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah dari bab ini. Jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk mendengarkan beberapa hadis dalam kitab ini yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di bab tentang candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Setelah sebelumnya di bab ke-35 dan di bab ke-34 kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Bagi ikhwah fillah yang baru mengikuti kajian Syama'ilun Nabi bersama Majelis Ta'lim Hijratul Kafah, bisa insyaallah menonton di YouTube bab-bab yang sebelumnya kita bahas. Yang sebelumnya bab bagaimana Rasulullah SAW ketika berbicara dan bab bagaimana Rasulullah SAW ketika tertawa.
dan tidaklah tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata sebagian sahabat yang meriwayatkan hadis-hadisnya, kecuali tersenyum. Bahkan Abdullah ibn al-Harith radhiyallahu an mengatakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih sering tersenyum melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarir ibnu Abdullah mengatakan bahwa semenjak saya masuk Islam, Nabi itu tidak pernah menghalangi saya bertemu dengannya. Wa ma ra'ani illa tabassama wa ma ra'ani illa dhahika. Dan tidaklah Nabi semenjak saya masuk Islam bertemu dengan saya, melihat saya, kecuali Nabi pasti akan tersenyum. Hadis pertama, bab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas adalah pelayan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Mekah, maka yang menjadi pelayan, yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang dijuluki ulamanya umat ini. Bagaimana tidak, di antara doa yang dibacakan, yang dipanjatkan Nabi untuk Anas adalah, ya Allah, perbanyak ilmu dari anak ini. Kata Anas ibn Malik, qala lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya sambil bercanda, ya dzal udunain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat kepada Anas ibn Malik, dan Nabi hendak bercanda kepada Anas. Kata Nabi kepada Anas, ya dzal udunain, wahai si pemuda, wahai sang pemilik dua telinga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata ini, jamaah rahmatullah, ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga, karena ingin bercanda kepada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bercanda kepada sahabatnya. Walau kata ulama, jamaah rahmatullah Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini bentuk pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas, ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga. Nabi sedang ingin menyanjung Anas ibn Malik yang senantiasa mendengarkan setiap nasihat Rasulullah, yang senantiasa mendengarkan dengan kedua telinganya arahan-arahan Rasulullah, perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Satu, hadis ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia termulia, Sayyidul Bashar, Imamul Anbiya war Rusul. Bahkan tidak pernah ada manusia yang berjalan di atas muka bumi ini yang memiliki keutamaan, kemuliaan melebihi keutamaan, kemuliaan Rasulullah. Namun itu tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bercanda. Ini menegaskan bahwa bolehnya bercanda selama candaan kita masih mengikuti adab-adab yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana candaan kita tidak melampaui batas sebagaimana yang sudah diingatkan oleh ulama-ulama kita. Karena terkadang ada orang yang mungkin terlalu berlebihan, sampai ketika melihat ada ustadz yang bercanda, ketika ada melihat orang alim bercanda, kiai bercanda, lalu kemudian mentahdzirnya, lalu kemudian mulai menghibahnya. Ini kok ustadz tapi kok bercanda seperti ini? Allahu Akbar. Ada manusia yang lebih mulia dari kiai-kiai kita, ada manusia yang lebih mulia dari ustadz-ustadz kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi juga tetap bercanda. Walau tadi sudah kita jelaskan tentang adab-adab dalam bercanda, diantaranya tidak boleh berlebihan ketika bercanda. Faedah kedua yang kita bisa petik dari hadis ini, jamaah rahmatullah, hadis ini tentang bagaimana Rasulullah bercanda dengan Anas ibn Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah. Hadis ini memberikan kita isyarat. Hadis ini Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ibrah tentang ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Nabi. Manusia termulia, Imamul Anbiya war Rasul, pemimpin para nabi dan rasul. Akan tetapi Nabi masih mau bercanda dengan pembantunya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa banyak orang di antara kita, jamaah rahmatullah, yang ketika dia punya pembantu, punya
Ada orang yang membantunya di rumah, driver atau pembantu rumah tangganya atau pengasuh anaknya. Berapa banyak di antara kita yang kemudian merasa enggan untuk bercanda dengan pembantunya, merasa kalau dia bercanda dengan pembantunya turun level, merasa bahwa ini akan menurunkan wibawanya. Allahu Akbar. Dengarkan hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan pembantunya. Anas ibn Malik radhiyallahu an yang menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun ketika Nabi di Madinah. Dan selama 10 tahun ini apa kata Anas ibn Malik? Maqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad lima fa'alt. Selama 10 tahun ini kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa engkau tidak melakukannya? Wa maqala li qad, lalu kata Anas, dan selama 10 tahun ini Nabi tidak pernah mengatakan kepada saya, kenapa engkau belum mengerjakannya wahai Anas? Allahu Akbar. Ini menunjukkan akan kemuliaan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari berdoa jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita belajar dari Nabi. Allah mampukan kita meneladani ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyakit yang mematikan adalah ketika seseorang sudah terjangkit penyakit kibar, ujub, sudah merasa lebih baik, sudah merasa paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan pernah masuk surga Allah man kana fi qalbihi, siapapun di antara kita yang di dalam hatinya ada sebesar dzarrah dari kibar, kesombongan di hadapan Allah dan di hadapan umat manusia. Belajar dari Nabi tentang ketawaduan Rasulullah, bercanda dengan Anas ibn Malik, dengan pembantunya, bercanda dengan pelayannya, tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga jarak dengan pembantunya atau pelayan yang ada di rumahnya. Hadis kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab tentang candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi pernah bercanda dengan Anas dengan mengatakan ya dzal udunain, wahai yang punya dua telinga. Allahu Akbar. Dan ini tidak menyakiti. Ingat, candaan yang dibolehkan adalah candaan yang tidak menyakiti orang yang kita candai dan tidak menghinakan dia, tidak menyebutkan kekurangannya secara fisik dan lain-lain. Yang kedua adalah dari hadis masih dari sahabat Anas ibn Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu an, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghir ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Dari Anas ibn Malik, beliau berkata, in kana Rasulullah la yukhalituna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaannya adalah Rasulullah berbaur dengan kami. Ya Allah, Nabi Muhammad datang ke rumahnya Anas ibn Malik. Kalau saya boleh tanya kepada jemaah, siapa nama ibu Anas ibn Malik? Ini sedikit belajar sejarah. Kita tunggu di kolom chat 1 menit. Kalau ada yang menjawab, Masya Allah, saya berdoa mudah-mudahan ini ilmu jariah. Kalau tidak ada yang menjawab, ini muhasabah bagi kita semuanya. Pentingnya untuk terus menambah ilmu kita tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia setelah Nabi, melebihi kemuliaan sahabat-sahabat Rasulullah. Ada yang menjawab? Siapakah nama ibu dari sahabat Anas ibn Malik? Salah satu wanita mulia yang diabadikan keutamaannya dalam buku-buku sirah atau buku-buku sejarah. Dari Mbak Hartati, Ummu Sulaim. Barakallahu fiik. Betul. Ibunda Anas ibn Malik adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Allahu Akbar. Yang sebelum Nabi datang ke Madinah, wanita mulia ini sudah merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi datang ke Madinah, lalu kemudian orang-orang di Madinah keluar dari kota Madinah lalu menyambut Rasulullah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Lalu penduduk Madinah berlomba-lomba memberikan harta terbaik yang mereka miliki untuk Nabi. Ada yang menghadiahkan rumahnya, ada yang menghadiahkan tanahnya, ada yang menghadiahkan kurmanya. Lalu datang seorang wanita janda dengan anak laki-lakinya yang masih kecil, sekitar 10 tahun saat itu. Mendatangi Rasulullah lalu berkata, ya Rasulullah, aku tidak punya harta yang berharga yang bisa aku hadiahkan seperti orang-orang Madinah. Illa unaisu hadza. Kecuali sekecilku Anas ibn Malik. Anas, hanya ini harta terbaik yang kumiliki.
Ya Rasulullah, terimalah Anas sebagai hadiah dariku agar ia menjadi khadim, pelayan untukmu. Dan semenjak itu Anas menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim rumahnya salah satu rumah yang paling sering didatangi oleh Nabi. Ummu Sulaim rumahnya sering didatangi Nabi, dan Nabi tidur di rumah Ummu Sulaim, sampai Ummu Sulaim sendiri meriwayatkan Nabi pernah tidur di rumah kami di atas tikar sampai membekas tikar itu di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan riwayat ini membuat kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ummu Sulaim yang menceritakan, jamaah rahmat Allah, Nabi pernah tidur di rumahnya di atas tikar, lalu setelah Nabi bangun, Ummu Sulaim segera mengambil keringat-keringat Rasulullah yang masih ada di tikar tersebut, lalu dimasukkan di sebuah botol kecil, lalu ditanya, "Untuk apa wahai Ummu Sulaim?" Kata Ummu Sulaim, kami ingin membuat parfum kami lebih wangi dari dengan keringatmu ya Rasulullah. Nah, kata Anas bin Malik, Rasulullah senantiasa berbaur, senantiasa mendatangi kami, senantiasa bergaul dengan kami, dengan keluarganya. Ibunya adalah Ummu Sulaim, lalu kemudian ayah angkatnya Anas ibn Malik adalah Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an. Hatta yaqula li akhin li sagir. Ini inti dari hadis ini. Sampai ketika Nabi suatu saat datang ke rumah kami lalu mendapati adikku. Jadi Anas bin Malik ini punya adik tiri dari bapaknya Abu Talha al-Ansari, sahabat Nabi, namanya Aba Umair. Kata Anas bin Malik, ketika Nabi datang ke rumah kami lalu mendapati adikku Abu Umair sedang bersedih karena burungnya baru saja wafat, baru saja mati. Jadi Anas bin Malik ini punya adik dari bapak sambungnya Abu Talha al-Ansari, namanya Abu Umair. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Anas bin Malik, datang ke rumah Ummu Sulaim atau Abu Talha al-Ansari, dan ini adalah salah satu rumah yang senantiasa didatangi oleh Rasulullah SAW. Dan rumah ini salah satu rumah yang sering menjamu Rasulullah SAW. Abu Talha al-Ansari radhiyallahu an, pernah suatu saat ia datang ke masjid, lalu dilihatnya Nabi sedang berbaring di masjid, lalu membolak-balikkan tubuhnya di masjid, maka ia segera pulang menemui istrinya, Ummu Sulaim. Lalu berkata, "Ya Ummu Sulaim, adakah makanan yang bisa mengenyangkan perut Rasulullah?" Ya Allah, ini Nabi yang kadang 2 bulan berturut-turut kompor api tidak menyala di rumahnya. Kata Abu Talha, "Ya Ummu Sulaim, adakah makanan yang hari ini bisa mengenyangkan perut Nabi?" Kata Ummu Sulaim, "Ada. Tapi hanya untuk mengenyangkan satu orang, cukup untuk Rasulullah. Kalau ada yang lain datang, takutnya Nabi tidak kenyang." Singkat cerita, datang menyuruh anaknya Anas ibn Malik mengundang Nabi, dan ternyata Nabi datang bukan sendiri. Nabi mengajak semua sahabat yang ada di masjid, ada sekitar 80 sahabat datang ke rumah Abu Talha. Allahu Akbar. Mukjizat Nabi, makanan yang satu orang ini cukup untuk semua 80 sahabat Nabi yang datang. Kembali. Ketika Nabi mendapati Abu Umair, adik dari Anas ibn Malik, dalam keadaan sedih karena meratapi menangisi burungnya yang mati, maka Nabi SAW berkata, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Sambil bercanda kepadanya, "Wahai Aba Umair, ada apa dengan apa yang dilakukan oleh An-Nughair?" Nama burung dari si Abu Umair tersebut. Ma fa'alan Nughair. Nabi hendak ingin menghiburnya karena saat itu Abu Umair sedang bersedih karena burungnya yang mati. Hadis ini jemaah rahmatullah lagi-lagi juga memberikan kita banyak faedah. Satu, ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan sahabat-sahabatnya. Nabi tersenyum dengan siapapun, Nabi akan menyambut siapapun, Nabi akan berbicara dengan siapapun. Senyum Nabi diberikan kepada siapapun. Nabi tidak memilah-milih orang, tidak memilih sahabatnya yang kaya miskin didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi tersenyum kepada orang besar, sebagaimana Nabi bercanda dengan dewasa, Nabi juga ternyata bercanda dengan anak kecil. Maka ini faedah pertama, ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita dimampukan Allah meneladani keteladanan Nabi. Yang kedua, hadis ini menjelaskan di antara tujuan canda itu. Apa di antara tujuan bercanda? Di antara tujuan bercanda jemaah rahmatullah yang dibolehkan adalah kalau kemudian candaan kita itu untuk menghibur saudara kita. Jadi dibolehkan bercanda kalau candaannya itu tujuannya untuk apa? Idkhalus surur, untuk
memberikan rasa bahagia, menyenangkan saudara kita yang saat itu sedang kena musibah atau sedang tersedih, itu dibolehkan. Sebagaimana jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Hadis ini juga menjelaskan bolehnya bercanda dengan anak-anak. Bahkan Allahu Akbar, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tidak sedikit orientalis mengkritik hadis ini. Coba lihat hadis-hadis kaum muslimin ini bahkan membahas sesuatu yang tidak terlalu penting. Nabi cuma bertanya, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, ada apa dengan bagaimana kabar An-Nughair, burung kecilmu? Tidak sedikit orientalis mengkritik hadis ini. Sesuatu yang tidak penting yang disebutkan, ditulis, diriwayatkan secara bersanad berlanjut untuk sesuatu yang tidak penting. Akan tetapi ketika kita mentadaburi hadis ini, ada banyak ibrah, pelajaran yang bisa kita petik. Bahkan ada seorang ulama, Abul Abbas Ahmad ibn Ahmad At-Tabari. Satu hadis yang singkat ini, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghibur Abu Umair. Satu hadis yang singkat ini jamaah rahmatullah oleh Abul Abbas Ahmad ibn Ahmad At-Tabari. Hadis yang singkat ini, hadis yang begitu pendek ini, beliau kemudian mengeluarkan atau kemudian menyimpulkan dari hadis yang singkat ini situna faidah, ada 60 fawaid yang bisa dipetik dari hadis ini. Di antaranya jamaah rahmatullah, bolehnya bercanda dengan anak-anak. Jadi hadis singkat ini oleh Abul Abbas Ahmad ibn Ahmad At-Tabari disimpulkan ada 60 ibrah, 60 pelajaran. Yang di antara pelajaran tersebut tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan akhlak mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Etika berjabat tangan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap mendatangi rumah Anas ibn Malik maka ia akan menjabat tangan. Abu Talha menjabat tangan Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan Anas ibn Malik radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis, ma min muslimaini yaltaqiyan, tidak ada seorang muslim yang bertemu lalu kemudian dua-duanya salaman, illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, kecuali kedua-duanya akan diampunkan dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Ada banyak ibrah jamaah rahmatullah, di antaranya juga faedah yang dituliskan oleh Abul Abbas, anjuran untuk menyayangi anak-anak kecil. Ini yang penting untuk kemudian kita ingatkan saat ini kepada pengurus-pengurus masjid. Tak jarang masjid jamaah rahmatullah, anak-anak takut datang ke masjid karena pengurus masjidnya anak-anak belum datang sudah dibentak, sudah dimarahi. Allahu Akbar. Belajar dari Rasulullah SAW yang menyayangi anak kecil. Salah satu buktinya ketika Nabi menghibur Abu Umair yang baru saja bersedih ditinggal mati burungnya. Bukan cuma itu saja, ada banyak riwayat jamaah rahmatullah yang menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada anak-anak kecil. Di antaranya hadis sahabat Jabir ibn Samurah radhiyallahu an, kata beliau Jabir ibn Samurah, tidaklah Nabi ketika berjalan menuju ke masjid kecuali ketika melewati anak-anak kecil Rasulullah akan mengusap pipi-pipi kami. Sampai kata Jabir ibn Samurah, Rasulullah suatu saat lewat di depanku lalu beliau mengusap pipiku dan aku mendapati pipiku yang pernah diusap oleh Nabi Muhammad lebih mulus, lebih glowing, lebih indah dibanding pipiku yang tidak pernah disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang dituliskan oleh Abul Abbas Ahmad ibn Abi Ahmad At-Tabari dari hadis yang singkat ini jamaah rahmatullah, bolehnya anak kecil pakai kunyah. Apa itu kunyah? Kunyah itu biasanya panggilan yang menunjukkan kedekatan kita kepada seseorang, yang biasanya diambil dari nama anak pertama. Contoh, saya ini anak putri pertama Aisyah, biasanya saya akan dipanggil Abu Aisyah. Ada orang nama anaknya Abdurrahim, maka dia dipanggil Abu Abdurrahim. Nabi Muhammad kunyahnya siapa? Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib siapa kunyahnya? Abul Hasan, karena dia ambil dari Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Nah, jamaah rahmatullah, banyak orang mengira bahwa kunyah panggilan itu boleh digunakan kalau orang itu punya anak. Ternyata hadis ini juga di antara faedahnya adalah bolehnya anak kecil memiliki kunyah, atau bolehnya seseorang yang tidak punya anak memiliki kunyah, seperti Abu Umair yang dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan Abu Umair, adik dari Anas ibn Malik. Atau contoh lain, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga memiliki kunyah, nama panggilan. Siapa itu? Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah tidak memiliki anak,
dari 13 wanita mulia yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya 2 wanita yang dipilih oleh Allah di sisi Rasulullah yang memiliki keturunan dari Nabi. Yang pertama Ibunda Khadijah memiliki 7 anak. Yang kedua adalah Maria Al-Qibtiyah. Selain 2 wanita mulia ini, semua istri-istri Rasul zaujatir Rasul. Nabi tidak punya anak. Nabi tidak punya anak dari Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Saudah, Zainab binti Jahsh, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah. Nabi tidak punya keturunan. Nabi cuma punya keturunan dari 2 wanita. Satu Ibunda Khadijah, yang kedua dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, Ibunda Aisyah walau tidak punya anak, tapi Ibunda Aisyah punya kunyah, panggilan. Siapa itu? Ummu Abdillah. Jadi kalau mendengarkan Ummu Abdillah, biasanya ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjut jemaah rahmatullah. Hadis ketiga dari kitab Syama'ilun Nabi, bab canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 hadis sudah kita baca dan sudah kita jelaskan. Hadis ketiga jemaah rahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna qal inni la aqulu illa haqqa. Hadis ketiga ini jemaah rahmatullah kembali menegaskan bahwa Nabi bercanda dengan sahabatnya, bahwa Nabi bersendau gurau dengan sahabat-sahabat, dengan kerabatnya, dengan istrinya, dengan orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abu Hurairah, sahabat ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendau gurau, ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercanda, apa kata sahabat? Qalu ya Rasulullah innaka tuda'ibuna. Sahabat membayangkan bahwa Nabi di makamnya manusia termulia, pemimpin para nabi dan rasul, sudah tak lagi bercanda. Tapi ternyata sampai ketika Nabi ternyata bercanda bersendau gurau dengan sahabatnya, maka kemudian sahabat-sahabat berkata, qalu ya Rasul atuda'ibuna, ya Rasul, apakah engkau bercanda dengan kami? Apa jawaban Nabi? Qal na'am inni la aqulu illa haqqa. Iya, aku bercanda dengan kalian, tetapi aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam. Beberapa faedah bisa kita petik dari hadis ini, penegasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercanda. Maka jamaah rahmatullah jangan kaget, jangan berlebihan ketika juga melihat guru kita, kiai kita, habaib kita bercanda. Ini kok ustaz bercanda seperti ini. Selama candaannya sesuai dengan adab-adab yang sudah kita sampaikan, maka itu boleh. Bahkan manusia yang lebih mulia dari guru-guru kita, kiai-kiai kita juga masih bercanda, sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan. Yang kedua jemaah rahmatullah, ketika bercanda, faedah kedua yang kita bisa petik, ketika bercanda, maka adab bercanda adalah tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Tidak boleh berdusta. Lihat ketika Nabi ditanya, apakah engkau bercanda dengan kami ya Rasulullah? Qala inni la aqulu illa haqqa. Ya, tapi aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Artinya, canda itu boleh selama engkau tidak berdusta. Dan tadi kita sudah membacakan hadis diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah, bagaimana Nabi mengingatkan, mengancam mereka yang sering berdusta demi hanya untuk membuat orang terbahak-bahak. Wailun, celaka bagi mereka yang berdusta hanya untuk membuat orang-orang terbahak-bahak. Wailun lahu, celaka baginya dan celaka baginya. Hadis berikutnya jemaah rahmatullah, kita percepat mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kembali kita akan mendengarkan di antara bentuk bagaimana Rasulullah SAW bercanda dengan sahabatnya. Dari Anas ibn Malik, anna rajulan istahmala Rasulullah faqal inni hamiluka ala waladi naqah. Faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Faqal wa hal talidul ibila illa an-nub. Kata Anas ibn Malik menceritakan kepada kita momen ketika Nabi bercanda dengan sahabat lain. Kata Anas bin Malik, anna rajulan, seorang sahabat, istahmala Rasulullah. Ada orang minta kepada Nabi pertolongan. Ada orang istahmala Rasulullah, minta tolong kepada Nabi agar Nabi memberinya tunggangan. Karena orang tersebut tidak punya tunggangan, maka ia mendatangi Nabi lalu berkata, lalu meminta tunggangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, ya sudah, kalau begitu saya akan membawamu di atas anak unta. Inni hamiluka ala waladi naqah. Sambil tersenyum Nabi berkata, ya sudah, saya akan membawamu, memberikanmu tunggangan anak unta. Mendengarkan itu, maka kemudian sahabat itu berkata, ya Rasulullah,
Ma asna'u bi waladin naqah. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, cek 1 2 3. Jelas, Ustaz? Ya. Tadi terputus ya? Sepertinya terputus. Enggak, Ustaz? Sempat terputus tadi? Oh iya, mungkin ada ini kali tadi ya. Ya, Tapi jelas, tadi Ustaz. kayaknya sempat keluar. Ya. Ya, sampai di mana tadi? Kita lanjut. Ya. Tadi yang anak Ya. Bagaimana Anas menceritakan kepada kita ketika Rasulullah bercanda dengan sahabat lain. Ketika ada laki-laki dari sahabat Nabi yang kemudian ingin meminta Nabi memberikannya tunggangan. Lalu Rasulullah SAW bercanda kepadanya. Inni hamiluka ala waladinaqah. Ya, nanti saya bawa kamu, berikan kamu tunggangan anak onta. Mendengarkan itu maka sahabat bertanya, kaget. Ya Rasulullah, ma asna'u biwaladinaqah. Apa yang bisa saya perbuat dengan anak onta ya Rasulullah? Tidak mungkin saya bisa tunggangi. Lalu sambil tersenyum Nabi berkata, wahal talidul ibila illa nuk. Apakah onta itu tidak melahirkan kecuali dari anak onta menjadi onta besar atau onta dewasa yang bisa ditunggangi. Nabi hendak bercanda seakan-akan ini mengatakan, ya, tidak ada onta kecuali ia semuanya pernah menjadi kecil. Lalu kemudian tumbuh menjadi besar. Dan Nabi tidak bermaksud betul-betul ingin memberikan tunggangan anak onta, tidak. Tetapi Nabi SAW hanya bercanda lalu mengatakan bahwa tidak ada onta besar kecuali semuanya pernah kecil. Dan engkau akan naik onta dewasa, onta besar, bukan onta kecil. Ini hanya bentuk candaan Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW betul-betul ingin memberikannya tunggangan anak onta yang tidak sanggup membawa beban yang berat. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi rasa kasih sayangnya. Tak hanya kepada sahabat-sahabatnya, bahkan kepada hewan yang ada di sekitar Rasulullah SAW. Masih ingat kisah onta yang meneteskan air mata di depan Rasulullah SAW ketika Nabi masuk ke dalam kebun salah seorang laki-laki Ansar. Tiba-tiba datang onta mendekati Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba onta tersebut meneteskan air mata di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian mulai mengusapnya. Lalu Nabi berkata, siapa pemilik onta ini wahai sahabatku? Seorang pemuda dari Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku, onta ini baru saja mengadukanmu kepadaku bahwa engkau kemudian memberikannya beban yang berat sementara engkau tidak memberikannya makanan yang cukup. Allahu Akbar. Kita lanjut jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajmain. Hadis sebelum terakhir. Ini hadis sebelum terakhir. Masih dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Allahu Akbar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kebanyakan hadis-hadis tentang candaan ini lebih banyak dari sahabat Anas ibn Malik? Jamaah rahmatullah, tidak heran karena sahabat Anas ibn Malik di antara sahabat yang paling sering berada di sekitar Rasulullah SAW. Bukankah Anas ibn Malik 10 tahun menjadi pelayannya Rasulullah SAW ketika Nabi di Madinah? Anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahira. Kata Anas bin Malik, ada sahabat Nabi yang berasal dari badiyah, dari pedalaman. Sering kita mendengar Arab Badui, artinya Arab dari pedalaman. Nabi itu punya sahabat namanya Zahir. Orang memanggilnya Zahir. Dari pedalaman Arab. Wa kana yuhdi ila Nabi hadiyatan minal badiyah. Dan sahabat ini Zahir, kalau dia datang ke Madinah, ke kota Rasulullah dari pedalaman, dari kampungnya, ia senantiasa membawakan hadiah untuk Nabi. Allahu Akbar. Fayujahizuhun Nabi idza arada an yakhruja. Sebagaimana Nabi SAW ketika Zahir sahabatnya yang tinggal di pedalaman di perkampungan hendak balik, maka Nabi juga akan memberikan hadiah kepada Zahir. Allahu Akbar. Ini yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, tahadu tahabu. Saling berbagilah hadiah, maka Allah akan menumbuhkan kecintaan dalam diri kalian. Faqala Nabi SAW, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Bahkan Nabi mengumumkan di depan sahabat bahwa sesungguhnya Zahir adalah saudara kita yang datang dari pedalaman dan kita adalah saudaranya yang ada di kota. Allahu Akbar. Wa kana
yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mencintai sahabat Zahir. Wa kana rajulan damiman, kata Anas bin Malik, mohon maaf, Zahir ini fisiknya, sekali lagi mohon maaf, wa kana damiman. Damim itu adalah memiliki paras yang kurang bagus. Dan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilah-milah sahabatnya. Ada orang di antara kita jamaah rahmatullah hanya mau berteman dengan orang-orang yang menurut dia sudah sampai di levelnya. Orang-orang yang secara fisik menurut kriterianya. Belajarlah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah, tapi lihat bagaimana akhlak mulia Rasulullah. Ada orang dari pedalaman, sahabat Nabi namanya Zahir. Kalau datang ke Madinah senantiasa memberikan hadiah kepada, dan Nabi kalau sahabat ini mau pulang senantiasa dia berikan hadiah. Dan ternyata di antara ciri-ciri fisiknya memiliki fisik yang kurang bagus, ada aib dalam fisiknya. Fa'atahu Nabi yauman wa huwa yabi'u mata'ahu. Sampai suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bercanda dengan Zahir. Ketika saat itu Zahir menjual dagangannya di pasar kota Madinah, Nabi diam-diam mengendap datang dari belakangnya Zahir. Fahtadanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruhu. Faqala man hadha? Lalu apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Nabi tiba-tiba memeluk Zahir, sahabatnya yang datang dari kampung, ya. Lalu kemudian memiliki fisik yang kurang bagus. Nabi SAW tanpa malu memeluk sahabatnya Zahir dari belakang. Dan itu dilihat sahabat-sahabat Nabi lain, karena ini di pasar. Faqala man hadha? Zahir ketika dipeluk dan dia tidak tahu siapa orang tersebut, maka dia berusaha melihat siapa orang ini, siapa yang memeluk saya. Dan ketika dia tahu bahwa yang memeluknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bi sadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu bahwa ternyata yang memeluknya, Allahu akbar, adalah baginda Rasulullah. Jamaah rahmatullah. Bayangkan kalau kita ada di posisi Zahir radhiyallahu an. Lalu Nabi bercanda dengan kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tahu bahwa yang memeluknya, yang bercanda dengannya adalah Nabi, apa yang dilakukan Zahir? Dibiarkannya pundaknya menempel di darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi pun mulai bercanda. Man yashtari hadzal 'abd? Kata Nabi, siapa yang mau membeli hamba sahaya ini? Nabi seakan-akan ingin menjual sahabatnya Zahir kepada orang-orang yang ada di pasar kota Madinah. Man yashtari hadzal 'abd? Siapa yang mau membeli hamba sahaya ini? Allahu akbar. Allahu akbar. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka tidak heran kalau kemudian Allah bersumpah di dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun, hanya untuk menegaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat mulia. Kalau tidak percaya, lihat, dengarkan hadis ini. Kata Nabi sambil bercanda, siapa yang ingin membeli hamba sahaya ini? Faqala ya Rasulullah. Lalu kemudian Zahir ketika mendengar Nabi bercanda dengannya, hendak menjualnya, maka kemudian Zahir berkata, ya Rasulullah, idzan wallah tajiduni kasida. Ya Rasulullah, saya ini fisiknya seperti ini. Kalaupun engkau menjual saya, tajiduni kasida. Saya ini harganya murah ya Rasulullah. Saya ini harganya murah ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata kepadanya, lakinnaka indallahi lasta bikasidin, au qala anta indallahi ghalin. Ketika sahabatnya balas bercanda kepadanya, ya Rasul, saya ini harganya murah. Maka Nabi berkata, tidak, engkau di hadapan Allah lasta bikasid. Engkau di hadapan Allah tidaklah murah. Au qala anta indallahi ghalin. Wahai sahabatku Zahir, engkau di hadapan Allah memiliki harga yang begitu mahal dan tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Hadis ini memberikan kita banyak faedah. Ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan sahabatnya, adab ketika bercanda. Bercanda yang dibolehkan adalah yang tidak menyakiti saudara kita. Bercanda yang dibolehkan adalah kalau kemudian itu untuk membuat ia senang, untuk membuatnya bahagia. Candaan yang bisa dilakukan sebagaimana yang bisa kita petik dari hadis tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan ketika bercanda. Hadis terakhir, jamaah yang dirahmati Allah. Allahu akbar. Kembali menggambarkan kepada kita adab bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercanda. Dan kita tutup dengan hadis ini. Dari Hasan Al-Basri, hadis ini mursal. Hadis mursal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in
langsung kepada Nabi. Jadi mursal langsung kepada irsal. Jadi tidak melewati sahabat. Jadi hadisnya itu diriwayatkan oleh tabi'in langsung kepada Nabi. Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan qal atat ajuzun ila Nabi. Hasan Al-Basri berkata, suatu hari datang seorang wanita tua kepada Nabi. Faqalat, lalu kemudian wanita tua ini berkata, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Ya Rasulullah, kata wanita tua nenek-nenek ini, suatu saat datang nenek-nenek kepada Nabi, lalu kemudian nenek-nenek ini berkata, ya Rasulullah, doakan saya kepada Allah agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Allahu Akbar. Kalau kita ada di masa Nabi, pasti juga akan meminta doa ini agar kita didoakan Nabi, agar kita dimasukkan ke dalam surga. Dan berapa banyak riwayat yang sampai kepada kita, sahabat yang mendatangi Rasulullah hanya sekedar meminta agar Nabi mendoakannya dimasukkan ke dalam surga. Dan di antara mereka ada yang minta agar surganya didekatkan dengan surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memasukkanku ke dalam surga. Faqal, maka Nabi menjawab sambil bercanda, ya ummah fulan, wahai ummu fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Mohon sesungguhnya surga tidak akan pernah dimasuki oleh nenek-nenek. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, wahai ummu fulan, innal jannah la tadkhuluha ajuz. Surga, sesungguhnya surga tidak akan pernah dimasuki oleh nenek-nenek. Qal, sahabat yang meriwayatkan ini, qal fawallat tabki. Mendengarkan dari Nabi bahwa tidak ada nenek-nenek yang masuk surga, surga tidak akan pernah dimasuki oleh nenek-nenek. Mendengarkan itu fawallat tabki, ia pun kemudian pergi sambil menangis. Ya Allah. Faqal, maka Nabi segera berkata kepada sahabatnya, akhbiruha, segera engkau sampaikan kepada dia, annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz, bahwa bukan berarti dia tidak akan masuk surga. Artinya adalah dia tidak akan pernah memasuki surga Allah dalam keadaan dia sudah tua, dalam keadaan dia sudah nenek-nenek. Karena ia akan dimasukkan Allah ke dalam surga dalam keadaan kembali muda. Lalu kemudian lalu kemudian Nabi membaca satu ayat, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba, dalam surah Al-Waqi'ah, bahwa penghuni surga kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan kembali menghidupkan mereka, menjadikan mereka menjadi muda, menjadikan mereka kembali perawan-perawan. Allahu Akbar. Ketika sahabat ini menyampaikan kepada nenek-nenek itu, ia pun kembali menghadap Nabi lalu tersenyum dan dibalas senyum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat jemaah rahmat Allah, dan kita sudah mengambil ibrah faidah dari bab ke-36 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab tentang bagaimana candah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan penjelasan hari ini semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah, semakin mengenalkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal kata ulama yang akan menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Nabi. Mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah dan syama'il Nabi Muhammad, mempelajari sirah dan syama'il Nabi Muhammad. Yang kedua adalah memperbanyak salawat kita. Yang ketiga, mengunjungi masjid Nabi, kota Nabi, dan berziarah ke kuburan Rasul. Yang keempat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan, duduknya kita di majelis ini mengkaji tentang mizah, candaan Rasulullah, semakin menumbuhkan kecintaan dalam diri kita kepada Rasulullah. Dan semoga ini menjadi sebab Allah dekatkan surga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dulu majelis ilmu kita, baru kita buka sesi tanya jawab. Bisa jadi ada jamaah yang punya hajat, sehingga kita tutup dulu sehingga Allah sempurnakan pahala majelis ilmu. Sebelum kita baca doa kafatul majelis, kita baca surah Al-Asr. Sahabat Nabi kalau bertemu, di antara kebiasaannya tidaklah mereka berpisah kecuali sudah berwasiat dengan saling mengingatkan, saling berpesan dengan membaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya minta kepada host mengaktifkan mikrofon. Silakan. Mengajak seluruh jamaah mengaktifkan mikrofon dan kita Silakan baca dibuka mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr.
wal asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Tawasau وتواصوا bil haqqi wa بالحق tawasau bis وتواصوا بالصبر. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Saat atas ilmu. Bagus banget Ustaz, sampai keluar mata ya boy.